فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وبارك فيكم. Kita akan lanjutkan bacaan terhadap kitab Ithaful Kiram, syarah Kitabul Jami' min Bulughul Maram, yang mana pertemuan terakhir kita baca adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengenai larangan seseorang saling hasad, saling membenci, saling bermusuhan, dan saling mencari-cari kesalahan orang lain, dan juga secara umum larangan untuk berbuat kezaliman, serta anjuran agar senantiasa menjaga kehormatan seorang muslim. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan As-Sabahullah halaman 176 bagian bawah. Qala al-mu'allif as-sabahullah wa la tabaghadu. At-tabaghud ma'rufun. At-tabaghud itu adalah istilah yang ma'ruf, artinya saling membenci. Wal wajib 'alal muslimin an yatahabbu fima bainahum wa an la yatabaghadu. Yang wajib atas seorang muslim, yang wajib atas kaum muslimin agar mereka saling mencintai di antara mereka dan tidak saling membenci. Untuk caranya tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, barakallahu fikum, hadis yang sahih yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajarkan. Beliau mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara apabila kalian melakukannya akan saling mencintai, saling menyayangi? Kemudian beliau mengatakan, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi assalam, menyebarkan salam di antara sesama kaum muslimin secara umum, terkhususkan sesama ahlu sunnah wal jamaah, adalah salah satu cara untuk mendatangkan kecintaan, mendatangkan kesayangan, saling menyayangi, mencintai. Sebarkan salam. Kemudian apa kata beliau? Li'annahum ikhwah, karena mereka kaum muslimin itu mereka adalah bersaudara. Wal baghdha'u tuhditsu bainahum syarra wal qati'ah. Sedangkan kebencian itu akan memunculkan di tengah-tengah mereka kejelekan dan memutuskan hubungan. Fa'alaika alla tubghid akhakal muslim, maka wajib atasmu untuk tidak membenci saudaramu muslim, saudaramu yang muslim tersebut. Al-bughdhu innama yakunu li'a'da'illah sahih, yang mana kebencian itu hendaknya terjadi untuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Benci terhadap orang kufar wal musyrikin wal munafikin, na'am. Adapun benci saudaranya seiman, saudaranya seislam, secara umum adalah haram. Amal mu'min fa innahu yuhibbu fillah azza wa jal. Adapun seorang mukmin hendaknya dia itu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu wal bughdhu fillah min awsaqi 'ural iman. Yang mana mencintai dan membenci karena Allah, cinta dan benci karena Allah merupakan tali ikatan keimanan yang paling kuat. Benci karena Allah, cinta pun karena Allah. Bersahabat karena Allah Ta'ala. Jangan pernah kita bersahabat
karena hartanya. Jangan pernah kita bersahabat dengan teman kita karena kekayaannya, jangan. Kekayaan, harta itu bisa habis. Bersahabat karena jabatan, jabatan bisa lengser. Bersahabat karena wanita, wanita bisa mati. Bersahabat karena harta tadi, harta bisa habis. Tapi pastikan persahabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan janjinya luar biasa. Yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau menjanjikan orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu, berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah, itu nanti di suatu hari, di hari kiamat, di padang mahsyar, di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala, orang-orang ini akan mendapatkannya. Siapa mereka? Mereka adalah warajulan tahabba fillah istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Lihat, cintanya bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena wanita, tapi dia cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun cintanya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Istama'a alaih wa tafarraqa alaih. Bertemu, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Persahabatan, teman dekat itu nanti dari kiamat sebagian mereka akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa ketika membangun persahabatan, membangun pertemanan itu dibangun di atas ketakwaan, membangun di atas apa? Keikhlasan, membangun di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tahta wala harta wala wanita. Kita lihat lagi, kata beliau, wala tanajasu, larangan berikutnya, janganlah kalian saling at-tanajus. An-najus dulu sudah pernah kami sampaikan, jual beli najis ini adalah haram. An-najis ini sebenarnya perbuatan yang sangat buruk, yang bisa merusak hubungan persaudaraan, yang bisa memutuskan hubungan silaturahmi. Apa itu an-najis? Kita lihat. An-najsu huwa an yazida fi sil'ah man la yuridu shira'ah. Jadi melibatkan pihak ketiga. Apa maksudnya? Seseorang menaikkan harga suatu barang yang orang ini tidak ingin membelinya. Faham? Jadi orang ini menaikkan harga suatu barang yang orang sedang transaksi, tapi orang ini hanya apa? Hanya modus, tidak ingin membelinya. Biar nanti apa? Biar nanti antara si penjual dan pembeli itu, nah barakallahu fiik, pembelinya tertarik. Paham ya? Bisa jadi pihak ketiga ini kerjasama dengan pihak pertama. Maksudnya pihak ketiga kerjasama dengan penjual. Paham ya? Ketika penjual menawarkan barangnya, nah kemudian yang pihak ketiga ini yang tidak ingin membeli ini, dia mengatakan, wah ini harganya ini di pasaran aja masih mahal ini. Kami berani nawar sekian, menaikkan harga tapi dia nggak beli. Paham ya? Jadi yang pihak ketiga ini hanya menaikkan harga di hadapan para penjual pembeli tadi itu, tujuan orang ini nggak ingin membeli, hanya mancing gitu ya. Nah akhirnya kan pembeli tertarik, oh ternyata harganya masih mahal ya. Tertariklah dia akhirnya membeli. Paham? Jadi biasanya pihak ketiga ini kerjasama dengan pihak penjual. Paham ya? Dia datang hanya modal dusta, berani menaikkan harga dagangan tadi, tapi tujuannya bukan membeli. Itu namanya najis, haram hukumnya. Wala tanajasu. Wa inna ma yuridu an yarfa' qimataha 'ala zaba'in sahih. Hanya saja tujuan dia itu ingin mengangkat harga barang tersebut, biar nanti orang tertarik gitu loh. Tujuan orang ini nggak ingin beli. Paham belum? Jadi pihak ketiga ini nggak ingin beli, dia hanya modus saja dia. Modus seakan-akan berani nawar tinggi, padahal dia tujuannya bukan menawar, bukan membeli. Manas-manasi pembeli tadi. Bisa dipahami? Naam. Kita lihat, li ajli an yanfa'a sahibas sil'ah bi zamhi. Tujuannya apa? Agar memberikan manfaat pemilik barang. Iya kan? Pemilik barang nanti kan senang. Harganya ditinggikan ini, padahal yang meninggikan harga ini dia nggak ingin membeli dia.
hanya mancing-mancing aja, akhirnya pembeli tertarik. Wah, ini ternyata harganya di pasaran masih mahal juga ya. Akhirnya dia berani membeli harga tinggi. Padahal nggak seperti itu. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Fala yajuzu liman la yuridu syira'a sil'an yazida fiha, enggak diperbolehkan orang yang tidak ingin membeli suatu barang kemudian menaikkan harganya, enggak boleh. Orang yang tidak ingin membeli suatu barang, dia menaikkan harga barang tersebut di hadapan orang yang transaksi tadi, hukumnya enggak diperbolehkan. Li'annahu yadurrus bizabain, dan karena kan dia akan membahayakan apa? Barang juga. Akan membahayakan barang-barang jualan tadi. Wala yang fasaiba sil'ah, dia tidak bisa memberikan manfaat pemilik barang. Di mana? Di akhiratnya. Di dunia mungkin, karena pemilik barang nanti kan akhirnya dia harga tinggi pun orang beli gitu loh. Tapi kan nipu. Paham ya? Nah, an-najis ini nipu dia. Dia nipu modus menaikkan harga barang, orang tertarik akhirnya beli barangnya. Padahal orang yang menaikkan harga ini tujuannya bukan ingin beli. Nipu kan? Nah, mungkin penjual dia akan mendapatkan manfaatnya di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Bal yadurru aidan, bahkan membahayakan orang tersebut juga. Li'annahu adkhala 'alaihi malan haraman sahih. Dikarenakan secara tidak langsung dia termasukkan harta yang haram. Fannajishu asimun sawa'an kana syarikan fi sil'ah aw kana ajnabiyan. Perhatikan baik-baik ini. Maka najis, pelaku modus tadi yang bergaya menaikkan harga barang tadi itu tapi tidak ingin membeli, dia berdosa. Baik dia kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan barang tersebut, pemilik barang, ataukah dia orang luar, nggak kerjasama sama sekali, hanya iseng modus itu, nggak boleh juga. La yajuzu lil insan an yazida bis sil'ah illa idza kana yuridu syira'aha sahih. Enggak diperbolehkan bagi seorang untuk dia menaikkan suatu harga barang ditetapkan dia naikkan gitu, nah kecuali kalau dia ingin membelinya. Ana siap membeli dengan harga tinggi. Tapi kapan ini diperbolehkan? Kalau transaksi pertama sudah selesai. Perkara jadi atau enggak selesai dulu. Jangan melakukan transaksi kedua sebelum transaksi pertama selesai, itu enggak boleh kemarin. Iya kan? Larangan menjual barang yang dijual saudaranya. Larangan membeli barang yang sedang dibeli saudaranya. Larangan melamar seorang wanita yang sedang dilamar saudaranya. Itu semua dilarang itu. Selesaikan transaksi dulu. Baik transaksi tersebut berlangsung atau tidak, selesaikan dulu. Baru bikin transaksi yang baru. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Amal muzayadah liman yuriduna fala ba'sa. Ini namanya jual beli lelang. Jual beli lelang itu pada asalnya nanti tidak ada larangan selama tidak ada unsur gharar dan darar, tidak membahayakan orang lain, tidak menipu. Cuman caranya bagaimana? Jangan pernah melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini hanya mancing-mancing harga, dia nggak ada urusan sama sekali, yang nanti masuknya ke najis juga. Paham ya? Kalau cuman bilang misalkan ini anak pasang motor ini kami jual, kami akan serahkan kepada orang yang paling tinggi menawarnya, nggak masalah. Paham ya? Nah, dengan harga sekian nanti kami akan lepas motor ini. Ini diperbolehkan zaman waktu itu, zaman Nabi SAW, namanya al-muzayadah, jual beli muzayadah. Man yazid, siapa yang berani harga tinggi, boleh. Tapi ingat, nggak boleh melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini modus dia hanya bergerak di situ mengatakan anak berani 1 miliar, padahal nggak beli dia. Orang tertarik, anak 2 miliar. Padahal ini yang 1 miliar ini cuma modus dia. Ini nggak boleh, ini haram ini. Paham? Nah, jadi pastikan murni aman dari pihak ketiga, aman dari an-najis tadi. Paham? Na'am barakallahu fiik. Mobil ini, mobil Avanza kami jual mulai dari 200 juta misalkan. Ternyata barakallahu fiik ada yang nawar rendah, mungkin ada yang berani lebih tinggi tanpa melibatkan pihak ketiga. Ini sebelum dikasih lebih loh ya, itu nggak masalah. Tapi nanti kalau ada pihak ketiga yang pura-pura nawar tadi, itu haram. Karena pihak ketiga ini biasanya disewa orang ini. Pihak ketiga ini disewa untuk menaikkan harga tinggi, biar mancing orang lain berani menawar tinggi gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, pihak ketiga nggak beli, cuma modus aja dia. Haram. Paham ya? Dia jual beli lelang yang sifatnya apa? Muzayadah, nggak ada larangan hukum asalnya. Kita lihat. Huwa tayyibun, ini boleh, bagus, nggak masalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yazid,
Waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang berani lebih? Siapa yang berani menawar lebih? Amal muzayadah liman yuridu syira' hadza haramun wa kabiratun min kaba'iriz dzunub. Penting ini. Adapun menaikkan harga bagi orang yang tidak ingin membeli, haram hukumnya dan termasuk dosa-dosa besar. Faham? Nah, ya, siapa yang ingin beli mobil kami ini, mobil Avanza misalkan. Nah, siapa yang paling tinggi tawarnya kami lepas. Nah, kemudian ada yang mengatakan kami tawar 150 juta. Ada pihak ketiga, kami berani 200. Tapi yang ketiga ini nggak beli dia, hanya mancing, namanya an-najs ini. Paham ya? Akhirnya orang lain yang benar-benar ingin beli tertarik kan? Yaudah kami 250. Berani nawar harga tinggi. Yang pihak ketiga ini nipu. Nah, ini namanya najis. Ini jual beli lelang yang haram seperti ini. Kenapa? Karena melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, menaikkan harga sesuka dia untuk menipu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Yang boleh yang bagaimana? Murni. Siapa yang beli, yang berani menawar harga tinggi mobil ini kami lepas. Paham ya? Kami berani 150. Enggak ada lagi yang naik, udah kami lepas. Kami berani 200 misalkan, udah enggak ada lagi yang nawar, nah lepas, enggak masalah. Tapi kalau pihak ketiga tadi ada yang berani, kami berani 300. Dia enggak ingin beli dia. Hanya ingin mancing orang lain menawar lebih tinggi lagi. Yang orang lain ini pengen membeli. Haram. Bisa dipahami insyaallah bedanya ya? Naam. Kita lihat. Wala tadabaru, panjang lebarnya kalau antum belum paham secara totalitas bisa baca dalam Kitabul Buyu'. Ini hanya gambaran global jual beli muzayadah itu jual beli yang ada lafaz man yazid. Siapa yang berani menawar harga lebih tinggi. Paham ya? Enggak masalah hukum asalnya. Faham? Nah, ini hanya menjelaskan apa yang ada di matan ini panjang lebarnya dalam Kitabul Buyu'. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Nah, ini hati-hati ini. Yang namanya manusia itu kan problem itu pasti ada. Masalah ya kan, masalah keluarga, masalah persahabatan, masalah tetangga, masalah dengan orang lain. Nah, ingat-ingat wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Ketemu di suatu gang, saling membelakangi, salam belakang, mau ngapain? Ya kan? Nah, ditanya punya masalah, katanya enggak ada masalah. Ditanya punya problem, nggak ada problem katanya. Kalau nggak ada problem ngapain saling ketemu di satu gang malah saling berpaling, membelakangi. Minimalnya salam lah, assalamualaikum. Perkara nanti yang satunya nggak mau jawab urusan dia. Paham ya? Lihat ini. Karena ada larangannya. Kalau sudah ada larangan seperti ini yang melarang bukan kita, bukan kami ya. Melarang ini Rasulullah SAW. Kita harus paham syariat itu, pahami benar-benar, amalkan. Jangan kalian saling membelakangi. At-tadabur huwa an yudbiral insan an akhi yuwalli anhu wala yuqbil alaih. Lihat ini. At-tadabur maknanya adalah seorang itu berpaling dari saudaranya, membelakangi saudaranya, tidak mau berhadapan dengan saudaranya. Fal wajib 'alal muslimin an yatalaqau wa yatasafahu wa yabshal ba'dhum li ba'd. Yang wajib atas kaum muslimin hendaknya mereka saling berjumpa dan saling yatasafahu, saling memaafkan dan saling menyebarkan senyum sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Karena amalan senyum ini berat loh bagi orang keberatan ya. Tapi bagi orang yang sudah paham syariat itu dia akan senyum dan menebarkan barakallahu fiik, pemandangan yang orang memandang itu senang. Karena ini amal yang ringan, tapi orang kadang meremehkan. Sedangkan larangannya ada larangan meremehkan amalan suatu kebaikan walaupun hanya bertemu saudara dengan wajah yang berseri-seri. Kita lihat. Kata beliau wala yu'rid ba'dhum 'an ba'dil akhar 'inda liqa, dan hendaknya sebagian mereka tidak berpaling dari sebagian yang lainnya ketika berjumpa. Bal yalqa akhahu biwajhin taliq. Lihat ini. Bahkan hendaknya berjumpa saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Siapa saudaranya? Assalamualaikum. Kaifa halak? Anta bi khair, ahlan wa sahlan. Hada minal ma'ruf, ini termasuk perkara yang baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun engkau hanya berjumpa saudaramu dalam keadaan apa? Dengan wajah yang berseri-seri. Assalamualaikum. Kaifa haluk ya akhi? Ahlan wa sahlan.
Kadang-kala barakallahu fiik, suatu permasalahan membuat seseorang saling membenci, saling membelakangi. Tapi kita lihat permasalahannya terlebih dahulu. Kalau permasalahan yang sifatnya itu harus ditunaikan, jangan merasa benci ketika sesuatu itu harus ditunaikan. Contohnya pembayaran hutang. Orang berhutang itu kan nggak semuanya orang berhutang ya. Kadang orang punya hutang dengan saudaranya, kemudian lama belum dibayar, atau kadang belum ada uang untuk membayar, bertemu takut, ketemu pun la salam wala kalam, senyum pun berat. Padahal bukan salah apa? Bukan salah syariatnya gitu. Paham ya? Syariat justru menganjurkan kalau bertemu menyapa. Paham ya? Makanya perkara hutang ini bukan perkara kecil ya. Kami bicara umum, secara umum perkara hutang itu kadang-kala kalau orang nggak paham syariat akan membuat orang saling membenci. Ketemu nggak salam, wala kalam, ketemu di gang nyari gang lain, padahal gara-gara hutang gitu loh. Allah musta'an. Makanya anak nasihatkan untuk kita semuanya, kalau memungkinkan tidak berhutang, nggak usah hutang sudah. Paham ya? Tapi kalau ingin hutang karena ya mungkin karena terpaksa hutang, ya silahkan. Tapi pastikan profesional, sportif di dalam menjalankan syariat ini. Paham ya? Bijak di dalam menjalankan syariat. Kalau orang punya hutang ya tanggungannya kembalikan. Jangan ketemu di gang nggak salam wala kalam karena belum bisa bayar hutang. Salah. Namlul musta'an. Ini mungkin terjadi ya sebagian orang seperti itu ya. Jangan. Hutang itu barakallahu fiik. Suatu kewajiban yang harus dia tunaikan. Kalau di dunia saja dia belum membayar hutang, itu kalau udah meninggal dunia mati, itu harta warisannya itu nggak dibagi dulu. Harta warisan itu ditahan dulu sampai dilunasi hutang-hutangnya si mayit tadi. Bayangkan itu, baru bisa dibagi nanti. Paham? Kemudian orang yang jihad fisabilillah, perang ini, melawan musuh-musuh Allah, terbunuh di medan peperangan, ada salah satu penghalang, bayangkan itu, untuk dia bisa menikmati nikmatnya surga apa? Ad-dain, hutang, bayangkan. Jadi hutang itu bukan perkara kecil itu loh. Jangan diremehkan. Ini sekedar apa? Selingan, saling membelakangi, la salam wala kalam. Itu pastikan kita hindari. Apalagi hanya perkara sebab dunia atau yang semisalnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lainnya. Sudah kita lewati kemarin ya. Menjual barang jualan saudaranya adalah haram. Maksudnya membuat transaksi yang baru sebelum transaksi pertama selesai itu adalah haram. Paham ya? Selesaikan dulu transaksinya, jual belinya bagaimana. Jangan bikin transaksi yang baru untuk apa? Mengambil alih transaksi yang pertama. Kita lihat, sabaqa anal bai' ala bai' huwa an ya'tiya ila insan qad ishtara sil'atan bi asra falan. Telah kita lewati bahwasanya menjual barang atas jualan saudaranya, maksudnya adalah seseorang datang kepada orang lain yang dia sudah membeli suatu barang dengan 10 harganya misalkan. Sumayakul, kemudian dia datang, da'ha, tinggalkan itu. Ana utik mislaha au ahsan minha bitis'ah. Lihat ini. Yang itu enggak usah dibeli itu. Aku kasih kamu dengan barang yang semisalnya, bahkan barangnya lebih bagus dengan harga 9. Paham? Jadi si A sama si B sedang transaksi ini. Transaksi dengan suatu barang harganya berapa? 10 real misalkan. Datang si C. Si C mengatakan berapa pembeli tadi? 6. Tinggalkan itu jualan, dia tinggalkan 10 masa mahal. Aku kasih kamu barang yang semisal dengan barang itu, kemudian bahkan lebih bagus, tak kasih harga 9. Lebih murah. Berarti si C ini menjual barang jualan saudaranya. Karena si A sama si B belum selesai transaksinya. Itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Terus bagaimana biar boleh? Selesaikan dulu si A sama si B jadi beli atau tidak. Si C masuk. Insyaallah pahamlah ini ya. Kita lihat. Tujuannya apa tujuannya? Liyafsakh al-bai' min al-awwal, Allahu musta'an. Tujuannya agar jual beli yang pertama tadi batal. Jual beli yang pertama biar batal. Wa yashtari minas tsani, tujuannya agar dia membeli kepada yang kedua dengan harga murah tadi. Allah musta'an. Hada la yajuz, ini enggak boleh. Idza ra'aitahu ishtara min akhika fala tukabbir ala akhika bi bai'atah. Apabila kau melihat seorang sedang membeli
dari saudaramu, maka jangan engkau mengotori, paham ya, atas saudaramu dengan apa? Dengan barang yang lain atau jual beli yang lain. Fala ta'tadi alaih, jangan berbuat tindak kriminal, jangan berbuat kejahatan. Wa aidan la yakhtib ala khitbati akhi, penting juga ini. Dan juga dilarang melamar perempuan yang dilamar saudaranya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya contohnya si A sedang melamar si B, paham ya? Belum selesai transaksinya, diterima atau enggak lamaran ini? Ya, datang si C juga ngelamar si B juga, itu loh. Itu enggak boleh. Karena melamar perempuan yang sedang dilamar oleh si A tadi. Bisa dipahami? Selesaikan dulu bagaimana kesimpulannya, lanjut atau enggak. Si A ngelamar si B bilang keluarganya enggak lanjut, sudah selesai. Baru si C masuk boleh. Tapi kalau si A sama si B yang proses nador, proses lamaran, belum ada keputusan diterima atau enggak, si C masuk. Ngelamar, kami lamar Pak, putri Bapak. Maharnya akan kami kasih, terserah sudah. Intinya di si C ini datang melamar perempuan yang sedang dilamar saudaranya. Itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena belum ada kepastian. Selesaikan transaksi pertama, diterima atau enggak. Kalau terima berarti enggak boleh dilamar lagi. Kalau enggak boleh si C maju. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Kullu ma yadkhilu dharar ala akhik tajannubuhu. Kata beliau, semua perkara yang bisa memasukkan bahaya untuk saudaranya maka hendaknya dijauhi. Kenapa? Karena syariat ini dibangun di atas apa, barakallahu fiik? Jalbul manafi' wa daf'ul madar, mendatangkan manfaat dan menghilangkan bahaya. Kata para ulama, sebutkan dalam kitab-kitab mereka, di antaranya adalah khamsu al-qawaid al-kubra, 5 kaidah fikih yang besar adalah kullu dararin yuzal, semua perkara yang membahayakan itu dihilangkan, la darar wala dirar, jangan membahayakan diri sendiri, jangan pula membahayakan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita ambil, adapun potongannya kita lengkapi pada pertemuan yang selanjutnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.